Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal 4 ayat 1-6. Sebelum membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dan selalu sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami baca, kami dengar, tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami Tuhan. Mengampuni kami, di dalam anak Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Amsal pasal 4 ayat 1-6 di bawah perikop nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita kembali membahas kitab Amsal tentang hikmat dan pendidikan. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pendidikan merupakan sebuah kunci yang membentuk karakter setiap kita untuk menjadi tangguh dan teguh dalam menjalani ketempuh kehidupan. Tetapi faktanya pada masa kini banyak orang menghindari didikan. Ketong berekspektasi untuk mau didengar, tetapi tidak mau mendengar. Banyak orang ingin memberi nasihat, tapi enggan untuk menerima nasihat. Akibatnya tidak sedikit orang mengalami kesulitan karena menolak didikan, koreksi, arahan yang sebenarnya hal itu dapat menolong kita untuk melihat dan menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Menurut firman Tuhan pada pagi hari ini, didikan adalah salah satu cara Tuhan menunjukkan kasih-Nya agar kita bertumbuh menjadi pribadi yang berhikmat. Di Amsal 4 ini, Salomo mengajarkan bahwa langkah pertama untuk memperoleh hikmat adalah memiliki hati yang mau mendengar. Menariknya, Salomo tidak hanya mengajarkan apa yang dia pikirkan sendiri, tetapi dia berusaha menceritakan apa yang dahulu ia terima, yakni didikan dari punya ayah. Artinya, hikmat adalah warisan yang diteruskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Salomo memahami bahwa keberhasilan bukan hanya karena kepandaian, tetapi juga karena ia mau belajar dan menerima didikan. Ini menunjukkan bahwa hikmat adalah suatu yang harus dicari dan diusahakan. Hikmat bukan hanya mengetahui mana yang benar, tetapi memiliki kerendahan hati untuk melakukan yang benar. Seringkali Tuhan mendidik kita melalui berbagai cara. Tuhan dapat memakai orang tua, guru, pemimpin gereja, sahabat, bahkan pengalaman hidup yang tidak menyenangkan. Saat kita menghadapi teguran atau koreksi, pertanyaan yang perlu kita ajukan bukanlah
Mengapa saya harus dikoreksi? Melainkan apa yang diinginkan Tuhan dari saya melalui pelajaran pada hari ini. Orang yang menolak didikan akan sulit bertumbuh. Sebaliknya, orang yang rendah hati menerima didikan akan semakin dewasa dalam karakter dan iman. Sama seperti emas yang selalu dimurnikan dalam api, demikian juga kehidupan kita dibentuk melalui proses didikan Tuhan. Karena itu, jangan cepat-cepat menolak nasihat, karena penyampaiannya tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi ujilah setiap nasihat berdasarkan firman Tuhan. Jika benar, terimalah dengan hati yang terbuka. Tuhan sering memakai orang lain untuk membentuk kehidupan kita. Hari ini saya mau bilang, mari ketong semua memiliki hati yang dapat diajar. Jangan merasa cukup tahu dan cukup dewasa. Selama kita hidup ini terus belajar. Dan hidup terus membutuhkan hikmat daripada Tuhan. Orang yang belajar adalah orang yang akan terus bertumbuh dalam kehidupan yang dipercayakan Tuhan. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup pada renungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berkati kami pada hari ini, makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Mama Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan menolong kita semua.